Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rukadi dari kelas RA2 jurusan manajemen. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang ratifikasi konvensional anti korupsi. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi terjadi diakibatkan oleh dua faktor, di mana faktor itu adalah internal dan eksternal. Faktor internal sifatnya rakus atau tambah yang dimiliki oleh manusia, salah satunya akibat dari moral manusia yang sangat buruk. Faktor eksternal penyebabnya dari politik, hukum, ekonomi, ataupun dari salah satu organisasi tersebut. Contoh-contoh korupsi. Di dalam contoh ini, korupsi juga dibagi atas dua. Korupsi secara lingkup besar, korupsi lingkup kecil. Korupsi lingkup besar atau secara luas meliputi lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan negara. Contohnya, di lingkungan sekolah, sebuah kepala sekolah menggunakan uang dana bos untuk kepentingannya sendiri dan mengutamakan dirinya sendiri. Di lingkungan masyarakat, misalnya suatu desa mendapatkan pembagian sembako, masing-masing kepala keluarga mendapatkan 2 karung beras, tetapi ada kepala keluarga yang ingin mendapatkan lebih dari itu. Di lingkungan negara mencakup anggota dewan, legislatif maupun yudikatif. Sebagai contoh, seorang DPR mengambil uang kas negara untuk kepentingan berfoya-foya. Korupsi lingkup kecil meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Adapun akibat orang melakukan korupsi yaitu: yang pertama, akibatnya berdampak pada ekonomi, seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat dapat kita lihat seperti mahalnya harga jasa, pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, bertambahnya angka kriminalitas. Korupsi merupakan virus ganas yang harus kita basmi. Korupsi adalah musuh nyata bagi kita semua di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam hal korupsi ini, harus adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus bekerja sangat keras dengan penuh, meskipun sering dihalangi oleh banyak masalah yang dihadapi. Meskipun demikian, untuk menanggulangi korupsi yang luas diperlukan pendekatan yang lebih sistematik dan tuntas. Dan upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yakni melalui jalur penal dan jalur non-penal. Korupsi di Indonesia harus segera diberantas, karena jika tidak diberantas, budaya korupsi akan terus berjalan dan imbasnya tidak ada kesejahteraan bagi rakyat-rakyat kecil di Indonesia. Indonesia harus mempunyai prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin bangsa. Untuk memberantas tindakan pidana korupsi dan pimpinan harus lebih mempertegas hukuman bagi pelaku korupsi itu takut untuk melakukannya. Meningkatkan pendidikan moralitas bagi para pemimpin supaya punya kepribadian baik dalam bertugas. Jadi berharap jika korupsi itu diberantas dan keadilan ditonjolkan, tentu saja Indonesia menjadi negara maju, tentram dan sejahtera.
sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu apa sih itu sertifikasi profesional anti korupsi. Nah, pertama-tama, apa sih itu korupsi? Ya, korupsi merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Korupsi sering terjadi di lintas negara, maka dibutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya. Selanjutnya ada pengertian ratifikasi. Ratifikasi adalah langkah resmi suatu negara untuk menyetujui dan menjalankan isi dari perjanjian internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensional Anti Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi sesuai standar internasional. Nah, selanjutnya ada tujuan dan isi utama. Nah, tujuan ratifikasi ini adalah yang pertama, mencegah dan memberantas korupsi. Yang kedua, memperkuat sistem hukum nasional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Nah, konvensi ini menekankan pada pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerjasama antar negara, serta pengambilan aset hasil korupsi. Nah, selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ratifikasi konvensional anti korupsi merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, keberhasilannya membutuhkan peran aktif pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi. Nah, di sini saya akan berbantu untuk dosen izin pergi ke pasar membeli mangga manis dikupas segara. Dosen jujur kebanggaan keluarga, mencetak mahasiswa anti korupsi demi negara. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari koruptor kita belajar bahwa ilmu tanpa iman hanyalah bencana. Kekuasaan bukan kehormatan, tapi ujian yang berat. Mereka jatuh bukan karena miskin, tapi karena tamak. Hari ini ambil sedikit, besok terbiasa banyak. Sampai lupa, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah, bukan harta yang membuat hidup mulia, tapi kejujuran yang menjadikan manusia berharga. Kita miliki bahan bakarnya, perihal waktu tunggu datangnya. O2 dijual oleh negara, oh terima kasih kan usahanya.